bagaimana caranya supaya orang tua saya mau mengerti dengan saya. Ini yang sering lupa. Seringkali anak-anak menuntut orang tua mengerti dia, tapi dia tidak mau menuntut dirinya mengerti orang tua. Akhirnya disinilah titik persoalan. Target kita itu pertama ketika menyampaikan sesuatu ke orang tua, mentalnya sudah siap tidak dimengerti, mentalnya sudah siap tidak disetujui. Shalom sahabat Lentera Injil TV. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita masih ada di dalam program seputar muda-mudi, dan pada bagian pertama ini kita masih membahas tentang bagaimana anak-anak muda berurusan dengan keluarganya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mendengarkan penjelasan dalam pembahasan tentang mengapa saya harus menghormati orang tua. Seperti biasa di dalam program ini, saya selalu ditemani oleh sahabat saya, yaitu Pastor Stephen Emor. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom, Pastor Stephen. Shalom, Pastor Ferdi. Puji Tuhan, gimana kabar hari ini? Tetap semangat, bagaimana kabar Pastor Ferdi? Puji Tuhan, luar biasa, tetap baik, tetap sehat semua karena anugerah Tuhan. Baik sahabat Lentera Injil TV, sebelum kami melanjutkan diskusi kami saat ini, mohon dukungannya dari semua sahabat Lentera Injil TV ya untuk subscribe, like, dan share setiap video-video kami ini, sehingga saudara-saudara atau sahabat Lentera Injil TV dapat mengikuti setiap pembahasan-pembahasan kami di dalam channel Lentera Injil TV ini. Pastor Stephen, pada pembahasan kali ini, kita akan memulai diskusi kita diawali dengan satu pertanyaan yang mungkin seringkali disampaikan oleh setiap anak-anak muda, yaitu bagaimana caranya supaya orang tua saya mau mengerti dengan saya. Kenapa saya mau kita membahas hal ini? Karena seringkali tanpa disadari banyak anak-anak muda yang dalam kehidupannya, dalam prakteknya itu selalu menjalani kehidupannya dengan bermuka dua. Artinya apa? Seringkali mereka di hadapan keluarga seperti kelihatan baik, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka sedang melakukan sesuatu dan mereka tidak berani mengkomunikasikan, menyampaikan itu kepada orang tua karena didasari dengan ketakutan. Jangan-jangan orang tua tidak menerima apa yang saya buat ini, karena saya sudah tahu bahwa orang tua saya pasti tidak akan mengerti dengan apa yang saya perbuat. Nah, kira-kira menurut Pastor Stephen, ketika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara supaya orang tua itu bisa mengerti dengan saya? Gimana menurut Pastor Stephen? Ya, memang kita kan sama-sama juga pernah melewati masa muda ya. Di kasus-kasus seperti ini muncul, apalagi di dunia sekarang. Banyak anak-anak bilang orang tua itu katrok. Mereka lebih mengerti digitalisasi daripada orang tua. Wah, langsung mereka pikir orang tua nggak mungkin mengerti ya masalah-masalah mereka. Tapi ya ketika kita bicara tentang iman Kristen, maka seorang pemuda itu harus melewati semua masalah pergumulan dalam bentuk apapun itu dengan berdoa dulu. Ini perlu kita dasari bersama-sama ini. Jadi ketika Anda menghadapi persoalan, masalah, perhadapkan dulu kepada Tuhan. Nah, jadi apa isi doanya? Dengan kasus konteks yang kita sedang bicara ini. Doanya adalah meminta Tuhan buat orang tua saya mengerti saya.
Jadi mungkin Anda berpikir orang tua saya nggak ngerti saya. Sampaikan aja ke Tuhan dulu. Supaya dengan harapan, dengan iman, Tuhan akan membuat orang tua mengerti kita. Tapi jangan lupa doa kedua. Tuhan, buat juga saya mengerti orang tua. Ini yang sering lupa. Seringkali anak-anak menuntut orang tua mengerti dia, tapi dia tidak mau menuntut dirinya mengerti orang tua. Akhirnya disinilah titik persoalannya. Makanya saya di pembahasan kita ini mengawalinya dengan pertama sikapi dengan doa. Jadi ketika ada para sahabat-sahabat dan para Injil TV ini dan Anda adalah seorang anak muda menghadapi masalah dalam hubungan berkomunikasi dengan orang tua, ya start pertama adalah berdoa. Apapun yang ada di pikiran Anda, ya doakan dulu, gitu. Sampaikan dulu kepada Tuhan yang Maha Mengerti. Tapi itu saya bilang, ketika kita berdoa, di dalam doa itu, kalau kita berdoa minta Tuhan tolong buat orang tua mengerti saya, jangan lupa ada bagian doa, Tuhan tolong saya mengerti juga orang tua. Gitu. Dan seringkali kita berdoa buat orang, kita nggak berdoa buat kita. Tuhan, jamah dia supaya dia sadar kesalahannya. Tapi kita lupa, Tuhan jamah juga saya supaya saya sadar kesalahan saya. Ini kan seringkali karena tidak didoakan, akhirnya salah bersikap. Menurut saya seperti itu ya. Karena saya mengalaminya begitu. Ketika ada perbuatan salah, sebetulnya kesalahan itu karena kita tidak mengawalinya dengan doa. Cobalah dulu pertama, diawali dengan doa. Yang kedua adalah ketika kita menghadapi masalah lalu berpikir seperti yang disampaikan Pastor Ferdi tadi tentang bahwa kalau saya ceritakan ke orang tua timbul kekhawatiran, timbul kecemasan, yang timbul adalah ketakutan. Bukankah itu yang dilarang oleh Alkitab? Ya, jadi jangan khawatir, jangan dulu cemas, jangan dulu gelisah, jangan dulu takut, ya. Nah, yang bisa membuat itu hilang adalah karena kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ketika kita berdoa, kita diberi keberanian untuk jujur dan terbuka dengan orang tua. Ya, jadi ini penting sekali ya, karena kalau kita tidak berdoa dulu tadi, perbuatan kita bisa salah. Yang kedua, kita mengutamakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ini sudah salah memang. Jadi kalau sudah doa, jangan lagi yang kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu diutamakan. Jangan. Ya. Nah, yang ketiga, memang mulai dari sekarang, dari sejak Anda mendengar ini, ataupun kebetulan misalkan ada remaja yang mendengar kita ini, saya memberi masukan, nasihat. Bangunlah komunikasi dengan orang tua. Ya. Karena komunikasi itu paling penting dengan orang tua. Kalau kita berkomunikasi dengan orang tua, ya, kita tidak akan sungkan menceritakan apapun. Memang tantangan bagi seorang anak muda ketika orang tuanya misalkan satu super sibuk, jam ketemu di rumahnya sangat sedikit, ya, gitu. Nah, itu sudah tantangannya sudah. Kalau kita bertemu dengan orang tua yang notabene-nya bahkan untuk ditelepon pun susah dapat waktunya. Itu pernah ada yang bertanya kepada saya ya. Tetapi sedapat-dapatnya kita bangun komunikasi dengan orang tua, karena sekali lagi bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Kenapa menghormati orang tua? Karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan orang tua, karena setiap kali kita berkomunikasi dengan orang tua, percayalah, saya selalu percaya orang tua sejahat apapun, doanya selalu baik buat anaknya. Kalau ketika orang tua berdoa, itu pasti isinya baik buat anaknya. Nah, itulah targetnya. Jadi sikapi dulu dengan doa, hilangkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, lalu bangunlah mulai komunikasi dengan orang tua. Sehingga ketika kita ingin berpikir, orang tua ngerti saya enggak ya? Itu jangan-jangan orang tua nggak ngerti saya gitu lah. Nah,
tiga hal tadi mudah-mudahan itu membuat kita tidak ragu dengan orang tua kita sendiri. Ya, ya. Memang pembahasan kita ini ya dalam konteks bahwa apa yang dilakukan oleh anak muda itu adalah perlakuan yang baik, tentu saja ya. Karena kalau yang dilakukan tidak baik ya kita tidak akan kompromi, ya namanya salah ya salah. Kita tidak boleh minta orang tua untuk mengerti kita. Makanya kita batasi seperti yang disampaikan oleh Pastor Stefan tadi, bahwa apa yang diingini, apa yang mau dilakukan oleh anak muda tentu saja adalah sesuatu yang baik. Tapi dia takut mengkomunikasikan itu kepada orang tua, maka diawali dengan doa dan seterusnya, tiga hal tadi. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pastor Stefan. Bagaimana cara kita anak muda itu untuk menyampaikan hal itu kepada orang tua? Tadi kan berdoa, baru setelah itu supaya hilang rasa cemas, rasa takut, dan bangun komunikasi dengan baik dengan orang tua. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita menyampaikan hal itu supaya keinginan kita yang baik, kemauan kita yang baik ini bisa dimengerti dan bisa disetujui oleh orang tua. Karena kalau kita salah juga menyampaikan, akhirnya tidak mendapat pengertian dan persetujuan orang tua. Kira-kira ada trik nggak komunikasi? Gimana kira-kira? Kalau yang pada umumnya saya melatih beberapa anak muda dalam menyampaikan keinginannya dalam tanda petik tadi itu baik, yang sudah dipastikan sesuatu yang baik adalah pertama, ketika Anda ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan orang tua, lihat kondisi keadaan orang tua. Jangan Anda sampaikan orang tua baru pulang kerja, dia lagi capek. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu ke orang tua, misalkan orang tua pulang kerja, Anda lah yang misalkan kalau bapak temani ibu, bikin kopi, ladenin apa yang perlu diladenin. Jadi bikin orang tua itu merasa memperhatikan kita gitu lah. Ya. Jadi jangan kemudian orang tua baru pulang, papa duduk dulu, mah duduk dulu, ada yang ingin saya sampaikan. Waduh, orang lagi capek, puyeng, ya, belum kita tahu masalah-masalah hidup juga, ya. Jadi pertama adalah lihat dulu keadaan orang tua dalam keadaan apakah dia sedang fit, happy. Jadi situasi harus kita lihat situasi yang baik, kondisi orang tua yang lagi happy. Jangan dia baru pulang capek kerja, kita langsung menyambut dengan menyampaikan keinginan baik kita, itu bisa akhirnya disalah mengerti. Yang kedua adalah tempat, ya. Kita pasti udah pelajari ini. Kalau papa, mama, kalau lagi di sini ini lagi happy nih. Kalau lagi di sini ini kayaknya dia lagi pikir masalah nih. Jadi pelajari, ya, pelajari. Nah, menyampaikan sesuatu hal yang baik, sampaikanlah kepada orang tua di saat mereka lagi sangat happy. Kedua, di tempat yang mereka happy. Gitu. Jangan kemudian Anda berbicara ke mama, papa, mama misalkan sementara masak. Ya, dia lagi pikir ikan goreng, Anda mau menyampaikan sesuatu yang lain, ya nanti jadi goreng-gorengan nanti itu, gitu. Jadi seperti itu, harus diperhatikan situasi, tempatnya, gitu. Ketiga, cara bicaranya. Jangan kemudian Anda menyampaikan sesuatu hal yang baik dengan kata-kata yang sepertinya mau mengatur orang tua. Jadi saya biasa memberi masukan adalah sesuatu itu Anda sampaikan dalam bentuk meminta pendapat. Jadi sampaikan apa yang Anda sudah rencanakan itu, tapi meminta pendapat. Contoh misalkan Anda sudah punya pacarnya, tapi Anda meminta pendapat. Dan Pak, Mam, kalau misalkan saya punya pacar, kira-kira mama papa berharap yang seperti apa, pendapat gitu. Jadi orang tua akan senang memberi pendapat, jadi kita jadi tahu, waduh ini kalau saya sampaikan nggak cocok nih, ya kan? Nanti tunggu momen yang pas lagi, gitu. Jadi ada step by step untuk menyampaikan masalah, ada cara-caranya, termasuk cara kita berbicara ke orang tua. Orang tua seringkali mengerti hanya karena cara kita menyampaikannya dengan nada-nada yang orang tua melihatnya tidak hormat. Akhirnya sesuatu yang baik itu dianggap
kita anggap orang tua nggak ngerti. Padahal orang tua bisa mengerti, cuman cara kita berbicaranya itu tak baik. Gitu. Jadi cara berbicara juga harus kita perhatikan, komunikasikan. Dan kemudian seperti saya bilang tadi, ada anak-anak baru kali itu bertemu orang tua, menyampaikan masalah, tapi mau mengatur. Ya. Jadi harusnya kita berkomunikasi, caranya ada meminta pendapat, supaya kita tahu mereka senangnya apa, mereka maunya apa. Baru nanti kita memberi tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Mungkin pada saat itu belum langsung menyampaikan, contoh masalah tadi ya, saya bilang, masalah pacar. Karena kita melihat, oh ini ada sedikit perdebatan kalau saya sampaikan. Tunggu waktu yang pas lagi, seperti itu. Baik, sangat jelas ya. Tetapi ada timbul satu pertanyaan lagi. Ya, kita sudah menyampaikan hal itu dengan baik, ya, melihat suasana yang baik, ya, tempat yang baik itu. Tetapi pada kenyataannya orang tua itu masih belum bisa memahaminya, masih belum bisa mengertilah dengan perasaan saya. Nah, kira-kira sikap kita itu sebagai anak muda itu bagaimana gitu, menyikapi keadaan seperti itu, di mana kemauan kita, keinginan kita, toh kita sudah sampaikan dengan cara yang baik, padahal yang kita mau lakukan ini baik, tetapi pada saat itu orang tua masih belum mau mengerti, belum mau menerimanya. Kira-kira ya sikap kita sebagai anak muda, tentu saja sebagai anak muda yang sudah takut akan Tuhan, ya kira-kira sikap kita harus bagaimana gitu ketika pada kenyataannya orang tua masih belum bisa menerimanya. Pertama ya tetap berdoa ya, harus tetap berdoa. Jangan kemudian kalau kita tidak sikapi dengan berdoa, bisa akhirnya bersikap salah. Gitu. Jadi pertama yang terpikir oleh kita, wah orang tua nggak ngerti. Ya paling rasa hormat kita adalah menyampaikan terima kasih Papa, terima kasih Mama sudah memberikan pendapat. Nanti saya berdoa dulu. Ya, gitu kan. Seperti itu contohnya, kita berdoa dulu lah. Tidak langsung marah ya. Nah, jangan, salah. Itu saya bilang, kalau kita nggak mikir doa dulu lagi, target kita itu pertama ketika menyampaikan sesuatu ke orang tua, mentalnya sudah siap tidak dimengerti. Mentalnya sudah siap tidak disetujui. Nah, berpikir mental seperti ini harus dibarengi, harus diiringi dengan pikiran, saya akan mendoakan lagi kalau papa mama tidak mengerti. Sekali lagi, hukum pertama adalah menghormati orang tua di hubungan orang tua dengan anak. Ya. Kenapa kita begitu? Supaya kita tetap menghormati orang tua. Jadi dapat nanti janjinya, gitu. Jadi tetap harus seperti itu. Nah, berdoa. Jadi berdoa dulu. Nah, kalau kita sudah berdoa, mudah-mudahan dalam petunjuk Tuhan kan, Tuhan bisa mengubah hati dan pikiran. Ya, lalu lakukanlah firman. Jangan berdoa tapi kemudian habis doa emosi, papa mama ini nggak bisa begitu. Ya, doa itu selalu pasti hasilnya kalau doa kita, cara berdoa kita benar, isi doanya benar, hasilnya pasti kita damai, sukacita, tetap pada melakukan firman Tuhan. Ya, yang paling tidak di situ sabar. Ya, ketika kita bertemu dengan respon begitu dari orang tua, kita pilihannya adalah melakukan firman. Berarti kita mau bersabar. Mungkin belum waktu Tuhan, ya kan? Karena kita nggak boleh mengikuti keinginan diri kita juga, harus mengikuti keinginan Tuhan. Penyesuaiannya dengan keinginan Tuhan, penyesuaiannya dengan kesenangannya hati Tuhan. Mungkin Tuhan bukan tidak, tapi belum begitu. Baik, sahabat Lentera Injil TV. Kita sudah mendengarkan satu penjelasan yang luar biasa, ya. Saya yakin sekali ini memberikan pelajaran rohani yang berharga, mengedukasi kita semua, bagaimana supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa dimengerti oleh orang tua, dan sudah terjawab juga bagaimana kemauan, keinginan kita yang baik itu tapi belum dimengerti atau belum bisa disetujui oleh orang tua, bagaimana sikap kita, sudah terjawab juga pada malam hari ini. Tentu saja apa yang kami bahas ini bukanlah sesuatu yang sudah sempurna dan sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Oleh karena itu, jika sahabat Lentera Injil TV, rekan-rekan anak muda yang merasa
masih ada sesuatu yang kurang gitu atau ada sesuatu yang belum jelas, silakan menanyakannya di dalam kolom komentar atau memberikan pernyataan-pernyataannya dalam kolom komentar, dan dengan penuh sukacita kami akan menjawab dan menanggapi setiap pernyataan dari semua sahabat Lentera Injil TV. Kita akan berjumpa lagi masih dalam program yang sama dengan pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menarik dengan apa yang kami bahas pada hari ini. Semuanya dengan tujuan supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Stephen. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.